Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masih wabarakatuh. bersama kami di Mahukes, Mahu tak mahu Anda kena tahu. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam Masya Ustaz Allah. Miftah. Ini sekarang dress code-nya ini lebih islami kan? Pakai jubah. Alhamdulillah ya. Kadangkala ya pakai hem, Iya. pakai batik, kadangkala pakai jubah. Biar pemirsa juga enggak bosen Bosan. juga. Tapi kalau melihat Habib insya Allah tidak bosan. Amin 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 ya rabbal alamin. Soalnya setiap podcast dimulai, otaknya mulai berpikir. Habib, podcast kita kali ini masih tentang akidah Ibn Taimiyah. Betul, betul. Kita lebih bahas mendalam lagi. Tapi sebelum itu saya mau tanya, Bib. Ini menggelitik tentang pikiran dan perasaan saya. Kenapa, Bib? Jenengan itu kok selalu membahas Ibn Taimiyah? Membahas Ibn Taimiyah. Padahal Ibn Taimiyah sudah meninggal. Sedangkan yang kita ketahui, kita bicarakan yang baik-baik kepada orang yang sudah meninggal. Ini gimana, Bib? Bertentangan, Bib? Jadi begini, banyak orang itu salah paham. Dikira saya atau mungkin Syekh Said Foda, guru saya, atau mungkin murid-murid beliau itu mempunyai mempunyai sentimen dengan Ibn Taimiyah. Ya tidak sebenarnya itu, tidak. Bukan Tetapi individunya ya? bukan. Kalau Anda melihat, saya tidak pernah memburukkan Ibn Taimiyah, memaki Ibn Taimiyah. Bahkan banyak kata-kata saya itu melafatkan Ibn Taimiyah itu dengan kata-kata ta'zim. Ta'zim. Wa tabjil daripada Syekh Ibn Taimiyah. Karena saya rasa tidak ada yang mengingkari kealiman Ibn Taimiyah. Mengingkari kealiman Syekh Ibn Taimiyah. Masalahnya bukan kealiman. Masalahnya akidah yang benar. Apakah akidahnya itu benar atau tidak? Kita tidak pernah membahas apakah Ibn Taimiyah itu masuk neraka atau tidak. Enggak. Masalah bukan semacam itu, tapi kita membahas tentang akidahnya. Memang Syekh Ibn Taimiyah sudah meninggal. Betul. Akan tetapi pendapatnya, iya. Apakah pendapatnya sudah meninggal? Kan tidak kan? Sampai sekarang pendapatnya Syekh Ibn Taimiyah masih dipakai dan menjadi referensi utama daripada akidah-akidah Mujassimah, akidah-akidah Wahabiyah sekarang ini. Beliau menjadi referensi utama. Dan posisi saya sebagai seorang mutakalim itu wajib untuk menyanggah pendapat-pendapat yang tidak sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah. Itu kewajiban saya. Bahkan bukan hanya saya, kewajiban kita semua. Ketika ada perkara-perkara yang tidak benar, semampu kita menjelaskan ini kenapa tidak benar dan mana yang benar. Harusnya semacam itu. Betul. Untuk i'la kalimatillah, untuk i'la mazhab ahli sunnah wal jamaah, untuk terus menjaga mazhab ahli sunnah. Kalau bukan kita yang menjaga ahli sunnah, mau siapa lagi? Betul. Jadi jangan dikira kita itu memaki-maki Syekh Ibn Taimiyah, atau bahkan sebagian orang mengatakan ini Ibn Taimiyah kan Islam, kenapa kamu itu mengkritik orang Islam? Loh, tidak ada yang meragukan keislaman beliau. Betul. Syekh Ibn Taimiyah Islam, Syekh Ibn Arabi juga Islam. Islam. Masalahnya benar atau tidak? Dengan arti tidak semua akidahnya salah. Itu non-muslim. Jadi Anda bisa untuk mengatakan, oh orang ini muslim, alim, ahli bid'ah. Itu tidak ada masalah. Iya. Jadi 3 ramuan ini bisa ada pada satu orang gitu loh. Dan saya pun meyakini Syekh Ibn Taimiyah muslimun, alimun, walakinnahu laisa ala madhabi ahli sunnah. Syekh Ibn Arabi alimun, sufiyun, muslimun, walakin tasawufuhu laisa ala madhabi ahli sunnah wal jamaah. Ini yang penting. Karena kita di sini ingin dobet, ingin mensucikan ahli sunnah wal jamaah daripada kontaminasi, daripada akidah-akidah selain ahli sunnah wal jamaah. Juga kita harus menjelaskan mana ahli sunnah, mana yang bukan ahli sunnah. Ini kewajiban seorang mutakalim, bahkan kewajiban seorang muslim yang mampu loh ya. Yang mampu semacam itu. Jadi bukan urusannya dengan personal Syekh Ibn Taimiyah, bukan urusannya personal dengan Syekh Ibn Arabi. Nggak ada itu. Itu nggak ada sama sekali. Kadang-kala orang-orang itu kayak apa ya? Menuduh lah wong wis mati ya lo kan gitu kan. Buat apa kamu ungkit-ungkit? Ini bukan pendapat, ini bukan orangnya. Pendapatnya. Kita di dalam usul fikih itu Mas Miftah ya. Kita selalu mendengar sebuah perkataan namanya al-madzhab la tamutu bi mauti arbabiha. Bahwasanya mazhab itu tidak mati dengan kematian yang mempopulerkan atau membawa mazhab ini. Mazhab akan terus ada sampai hari kiamat. Tapi kan pendapatnya Ibn Taimiyah sudah dikritik
Oleh sebelum Anda loh, memang sudah dikritik oleh sebelum saya. Dan yang mendengar kritikan itu orang-orang yang hidup sebelum saya. Betul. Tapi kan sekarang kan belum ada kan, Belum atau ada. jarang kan? Jarang sekali, Jarang jarang sekali. Ya sekali. ini yang namanya ihya atau menghidupkan kembali nalar kritis, menghidupkan kembali mazhab ahli sunnah. Ini proses yang harus terus terulang. Apalagi sekarang generasinya Gen Z, Beb. Waduh. Iya kan? Iya. Harus kita apa namanya, kita Fahamkan itu, Beb. fahamkan lagi, kita jelaskan lagi terus, dan ini akan terus berulang sampai kita mati, dan nanti tongkat estafet ini akan diteruskan oleh ulama-ulama setelah saya, oleh Betul, orang-orang betul. setelah saya, dan saya pun juga mengambil tongkat estafet ini daripada ulama-ulama sebelum saya. Hal ini sangat normal sekali. Jadi jangan dianggap ini masalah personal, ini masalah pribadi, nggak ada itu, nggak ada. Saya pun tidak pernah bertemu dengan Ibn Taimiyah, saya tidak pernah berhubungan dengan Syekh Ibn Taimiyah. Kita cuma melihat kitabnya, Daripada kitab-kitabnya. pendapatnya tidak sesuai dengan ahli sunnah, selesai masalah. Kalau memang kamu merasa saya salah, tidak ada masalah. Mana buktinya? Habib Ali salah karena mengatakan 1, 2, 3. Ahlan wasan, tidak ada masalah. Iya, karena memang ada yang mengatakan seperti itu, Beb. Habib Ali itu baru muncul kok langsung bahas Ibn Taimiyah. Kok sepertinya lebih pinter dari Ibn Taimiyah, seperti itu, Beb. Sebenarnya kata-kata baru muncul itu ya enggak juga. Saya Iya. sebenarnya kan sudah mengajar akidah ahli sunnah itu kira-kira ya sejak tahun 2019, 2020, yakni minimal saya sekarang sudah mengajar akidah ahli sunnah itu 6-7 tahun, Ustaz. Mulai Masya saya Allah. aktif di media sosial itu 6 atau 7 tahun sebenarnya. Jadi dikatakan baru ini ya Tidak tidak juga tidak sebenarnya. juga. Iya. Apakah Habib Ali lebih pintar daripada Ibn Taimiyah? Ini bukan masalah pintar atau tidak. Ini kita melihat Syekh Ibn Taimiyah itu tidak sesuai dengan ahli sunnah. Betul. Ini akidahnya semacam ini, beliau akidah ahli sunnah semacam ini tidak sesuai dengan ahli sunnah. Saya cuma mengatakan ini bukan ahli sunnah. Masalah lebih pintar atau enggak itu urusannya masing-masing Masing-masing. itu, bukan Betul. maknanya ketika kita mengkritik kita lebih pintar. Enggak mesti semacam itu. Kritikan saya hanya mengatakan Ibn Taimiyah bukan ahli sunnah. Kenapa? Karena beliau mengatakan 1, 2, 3. Ahli sunnah 1, 2, 3. Ada pertentangan di dalam masalah ini. Pertentangan. Setelah itu silahkan kamu mengatakan saya lebih pinter, Ibn Taimiyah lebih pinter, Syekh Qutbah lebih pinter, itu urusan Urusan masing-masing. Urusan saya tidak membuktikan siapa yang lebih pinter. Betul. Urusan saya membuktikan mana akidah ahli sunnah, mana akidah bukan ahli sunnah. Selesai masalah. Masya Ya memang Allah. tugasnya ulama semacam itu, Ustaz. Kemudian, Beb, ini saya pernah mendengar dari salah seorang ustadz dari golongan sebelah. Sebelah mana itu? Ini mengatakan, Beb, bahwa mujassimah, kemudian mumathilah, musyabbihah itu sama, Beb. Sebetulnya bagaimana nih penjelasannya, Beb? Jadi memang ya kelompok-kelompok yang bukan ahli sunnah, mereka itu banyak menggunakan nama-nama yang berbeda-beda. Jadi sebenarnya maknanya itu mirip-mirip sebenarnya itu. Pada zaman dahulu, pada zamannya siapa itu namanya Al-Imam Hasan Al-Basri, kelompok Mujassimah ini namanya Hasyawiyah. Hasyawiyah. Dan itu ada sejarahnya. Dikatakan mereka itu kan terkenal, orang-orang Mujassimah atau orang-orang Hasyawiyah itu mereka tidak bisa untuk masuk di dalam Tadqiqatul Masail, itu tidak bisa. Rata-rata mereka itu hanya bermain di dohir-dohir saja. Dohirnya. Karena itu oleh Imam Hasan Al-Basri, beliau itu mempunyai halakoh. Halakohnya itu banyak penuntut ilmu. Ketika ada Mujassimah dan Hasyawiyah itu masuk, katakan rudduha ila hasyal majlis. Ini jangan duduk di depan, duduk di belakang. Sing depan wong pinter-pinter tok. Kamu masih belum sampai derajat ini, kamu ke belakang. Sejak itu dikatakan apa? Hasyawiyah. Ini salah satu versi. Kenapa mereka dikatakan apa? Hasyawiyah. Ada lagi versi, mereka itu dikatakan musyabbihah. Musyabbihah itu adalah kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Menyerupakan ya? Menyerupakan, namanya musyabbihah. Tasbih, menyerupakan. Cuma kita lihat di sini daripada aspek berapa persen penyerupaan ini. Jadi ketika penyerupaannya itu tidak banyak, kira-kira hanya penyerupaan 20%, 30%, itu dikatakan musyabbihah. Menyerupai. Aiwa. Tingkat yang paling tinggi namanya mumatsilah. Apa itu mumatsilah?
mumathilah yang menyamakan. Oh. Sama. Yakni menyamakan Allah dengan makhluknya. Yakni kalau di dalam sejarah Islam itu ada orang namanya Hisham Ibnul Hakam. Itu sampai mengatakan Allah itu bentuknya seperti orang tua, bentuknya seperti anak kecil. Itu ada, itu namanya mumathilah yang menyerupakan Allah 100% atau bahkan mungkin 90%. Itu mirip dengan makhluknya. Ibnu Taimiyah, Syekh Ibn Taimiyah mengingkari mumathilah. Oh, Oh, gitu ya, Bib? mengingkari, iya. Beliau mengatakan bahwasanya di dalam banyak nususnya, bahwasanya nanti mungkin di podcast-podcast yang akan datang akan saya sebutkan bahwasanya beliau akan mengingkari tamtsil, mumatsalah Mumathilah. tamah. Yakni Allah tidak sama 100% dengan makhluknya. Sekiranya zat Allah terbentuk daripada daging dan tulang. Nggak boleh Wah. semacam itu. Nggak boleh. Tapi kalau sama tipis-tipis, nggak ada masalah. Wah, gawat. Jadi Ibn Taimiyah memang menyamakan Allah dengan makhluknya, tapi tidak sampai 100%. Mungkin hanya 30, 40%. Yakni ada persamaan antara Allah dan makhluknya, tapi tidak sampai kelas berat, gitu loh. Iya. Nah, pada saat itu para ulama mengatakan Ibn Taimiyah itu musyabbihah. Musyabbihah. Tapi Syekh Said Foda di dalam kitab beliau Al-Kasyifus Shaghir itu mengatakan bahwasanya memang Ibn Taimiyah mengingkari persamaan Allah dengan makhluknya, tidak mengatakan Allah itu mumathilun li makhluqatihi mumatsalah tamah. Akan tetapi daripada aspek yang lain tidak kelas berat sampai dikatakan dalam beberapa nususnya Syekh Said Foda itu mengatakan Ibnu Taimiyah dan Hisham Ibnul Hakam ini mirip-mirip katanya. Mirip. Ada apa namanya itu Ibn Haysom. Ibnul Haysom itu juga di antara mujassimah kelas berat. Syekh Said Foda di beberapa tempat itu saya melihat menyamakan Syekh Ibn Taimiyah daripada mujassimah kelas berat. Saya pribadi pun karena Syekh Said Foda itu bahasnya tentang Ibn Taimiyah itu lebih mendalam ya daripada banyak orang. Jadi khusus tentang Ibn Taimiyah beliau itu sangat detail sekali dalam masalah ini. Dan beliau sampai kesimpulan tingkat ketajasiman Ibn Taimiyah tidak kalah daripada mujassimah kelas berat. Walaupun beliau tidak mengatakan di dalam banyak nususnya bahwasanya Allah tidak sama persis dengan makhluknya. Beliau menafikan mumatsalah tapi mengisbatkan musyabahah. Musyabah karena beliau itu mengatakan, "Le Allah kuwi tidak mirip dengan makhluknya. Bagaimana kita menggunakan makhluk sebagai dalil keberadaan Allah?" Semacam itu beliau. Iya. Kalau tidak ada kemiripan, ya repot. Harus ada kemiripan agar kita bisa untuk berdalil menggunakan makhluk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat Ibnu Taimiyah. Pendapat ahli sunnah tidak semacam itu. Pendapat ahli sunnah cukup alam semesta menunjukkan kepada Allah tanpa ada kemiripan 1% pun antara Allah dan makhluknya. Inilah makna laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak mirip dengan apapun. Apapun yang Anda lihat itu bukan Allah. Apapun yang Anda lihat Allah tidak ada kemiripan dengannya. Ini pendapat ahli sunnah wal jamaah. Terus tadi itu ada yang namanya mujassimah ya. Yeah. Mujassimah ini jelaskan. harus dimainkan ini. Wah, iki. Teko iki apa? Tehnya datang. Yang ini tetap Mas Hasan iki ya. Masih jomblo, Beb. Dagangan. Insyaallah. Kita doakan sama-sama. Semoga amin. Semoga cepat mendapat jodoh ya. Amin. Banter, saya tuh kadang-kala itu saya gojloki beliau ini ya. Dang rabi. Ojo sampai jadi jomblo azali. Jomblo azali. Saya gojloki. Jadi mujassimah itu kata-kata kan diambil daripada kata-kata jisim. Kata-kata jisim. Jisim itu adalah sesuatu yang punya 3 dimensi. Panjang, lebar, dan dalam. Ahli sunnah mengatakan cukup mempunyai 1 dimensi saja, panjang atau lebar atau dalam, sudah dikatakan ini adalah jisim. Apalagi kalau mempunyai 3-tiganya, lebih jisim lagi. Lah,
Kelompok Mujassimah adalah kelompok yang mengatakan Allah itu mempunyai ukuran size, Hmm. mempunyai panjang, lebar, ataupun dalam. Ibn Taimiyah minhum. Oh. Ada nusus daripada Ibn Taimiyah yang mengatakan Allah itu jisim. Saya ini menukil daripada kitab-kitabnya Ibn Taimiyah beberapa nusus yang mengatakan Allah itu jisim. Ini mau dibaca apa tidak ini Ustaz? Boleh. Ini saya nukil yang pertama itu daripada Majmu'ul Fatawa, juzuk 12, halaman 45. Saya ulangi lagi, juzuk 12, halaman 45. Ini tolong dicek juga, karena saya halamannya itu daripada Maktabah Syamilah. Maktabah Syamilah. Boleh dicek ya nih. Beliau ketika mengcounter Imam Rozi, bahwasanya kita ahli sunnah itu mengatakan Allah itu tidak di luar atau di dalam alam semesta. Ibn Taimiyah tidak, Allah itu di luar alam semesta. Karena ada semacam nisbah antara Allah dan alam semesta. Tidak mungkin alam semesta di dalam Allah. Ya secara otomatis alam semesta di luar Allah. Kita ahli sunnah mengatakan, oh tidak. Allah tidak di luar atau tidak di dalam. Karena memang Allah itu keluar daripada dimensi-dimensi ini. Allah pencipta alam semesta. Setelah itu sudah cukup. Jangan kamu mengatakan la dakhil jangan kamu mengatakan di dalam atau di luar. Tengok. Ibn Taimiyah mengatakan bahwasanya Allah itu jisim dengan ketika kan Imam Rozi mengatakan Allah itu bukan jisim. Maka efek atau lawazim daripada jismiyah itu ternafikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ibn Taimiyah mengatakan bahwasanya walam yakul ahadun minal uqala inna hadzan nafya ma'lumun bid-darurah. Tidak ada satupun daripada orang-orang belakal yang mengatakan bahwasanya Allah itu bukan jisim. Ini perkara yang mudah, tidak. Mereka itu mikir dulu. Dengan arti Ibn Taimiyah itu membela penafian Allah Ibn Taimiyah itu membela Allah itu adalah jisim. Karena menafikan itu bukan perkara yang jelas. Ini kamu harus pikir matang-matang. Jangan seperti Imam Rozi yang langsung menafikan Allah itu jisim. Lihat. Wa mimma yubayyinu anna hadhil qadiyata haqqun anna jami'al kutubil munzalah minas sama wa jami'ul anbiya ja'u bima yuwafiquha bima yukhalifuha wa kadzalika salaful ummah. Dan yang menjelaskan bahwasanya Allah itu jisim dan Allah itu mutahayyiz dan Allah itu di luar alam, bahwasanya semua kutubul munzalah, semua kutub-kutub yang diturunkan oleh Allah dan semua para nabi datang dengan perkara-perkara yang sesuai dengan Allah itu jisim. Bukan dengan perkara yang bertentangan dengan Allah itu jisim. Jadi ajaran Nabi sesuai dengan jismiyatullah. Wa kadzalika salafu hadhil ummah. Ini loh, salaf. Wahabi itu atau selalu kan mengatakan ini salaf, ini manhaj salaf. Itu bukan daripada mereka, itu copy paste daripada Ibnu Taimiyah. Selalu menggunakan salaf sebagai tolak ukur kebenaran. Jadi Ibnu Taimiyah itu menggunakan salaf sebagai apa ya? Sebagai kata-kata yang selalu menjadi gaconya beliau gitu loh. Salaf, ini salaf. Padahal bukan salaf yang kita kenal, tapi salafnya Ibn Taimiyah sendiri. Jadi salafnya Ibn Taimiyah itu ya seperti Muhammad Ibn Qayyim as-Sijistani. Itu salafnya Ibn Taimiyah. Bukan salaf seperti yang kita kenal yang hidup di abad ke-1, ke-2, ke-3 Hijriah. Salaf itu adalah ulama-ulama, orang-orang baik yang hidup pada zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, dan zaman tabi'in. Itu namanya salaf. Karena Nabi mengatakan, khairul quruni qarni. Summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Itu yang namanya salaf. Ibn Taimiyah selalu menggunakan mereka itu sebagai sasaran. Ini madzhab salaf, ini madzhab salaf. Di sini, Ibn Taimiyah itu mengatakan bahwasanya tidak ada satupun salaf, Nabi, kitab yang diturunkan oleh Allah menentang jismiyatullah. Nah terus piye? Apakah Ibn Taimiyah mau menentang? Wong Nabi aja tidak menentang kok.
minas sahabah wa tabi'in tabi'in. Dikatakan salaful ummah daripada sahabat wa tabi'ihim yuwafiquna muqtadaha. Sepakat dengan muqtada jismiyatullah dan wala yukhalifunaha. Walam yukhalif hadhil qadiyah ad-daru walam yukhalif hadhil qadiyah ad-daruriyah man lahu fil ummah lisanu sidqin. Dan tidak yukhalif qadiyah Allah itu jisim, siapapun yang jujur di dalam umat ini. Bal aktsaru ahlil kalam wal falsafah yaqulu bimujibiha. Mayoritas ahlul kalam dan filsafat mengatakan Allah itu jisim. Wa inna ma khalafaha ta'ifatun minal mutafalsifah wa ta'ifatun minal mutakallimin kal mu'tazilah wa man ittaba'ahum. Yang tidak sesuai, yang tidak setuju Allah itu jisim hanya sekelompok daripada ahli filsafat dan sekelompok ahli kalam seperti Mu'tazilah dan yang mengikuti mereka. Siapa? Ahli sunnah. Asy'ariyah wal Maturidiyah. Loh, ini tuh nusus jelas dan masih ada banyak. Sudah saya nukil ada sekitar 6 atau 7 di sini. Saya nukil dan ini hanya 7 yang saya temui ya nih. Yang tidak saya temui lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Tapi Beb, maaf saya potong Beb. Tapi mereka bahkan mengatakan orang yang mengatakan mujassimah kepada golongan mereka itu adalah fitnah yang keji. Oh, enggak ada. Mereka aja. Jadi gini loh, banyak daripada Wahabi-Wahabi, Salafi-Salafi itu tidak membaca kitabnya Ibn Taimiyah. Gitu ya? Iya Ustadz. Masya Allah. Banyak daripada mereka tidak membaca kitabnya Ibn Taimiyah. Hanya mendengar daripada ustadz-ustadz mereka. Kitabnya Ibn Taimiyah tidak mudah Ustadz. Saya itu membaca kitabnya Syekh Said Foda, Al-Kashifus Shaghir. Susah. Karena kalamnya Ibn Taimiyah bukan kalam yang mudah ya nih. Fihi no usu'ubah. Kemudian penjelasannya Syekh Said susah, apalagi bahasa Arabnya, ada qawaid kalamiyahnya, ada nau daripada hadis, ada tafsirnya, susah. Karena itu banyak daripada mereka tidak membaca kitab-kitabnya Syekh Ibn Taimiyah. Karena itu mereka mengingkari. Mereka tidak tahu bahwasanya Syekh Ibn Taimiyah mujassim. Karena itu ketika dikatakan mustahil. Ketika disodorkan fitnah. Loh, bukannya fitnah itu. Itu bukannya fitnah ya, kamu aja tidak pernah membaca. Kamu aja tidak pernah membaca. Karena itu saya suruh ngecek sendiri. Coba cek. Halamannya sudah ada. Ketik di Ketik di Maktabah Syamilah. Metu. Iya. Ini bukan saya buat-buat. Ada. Artinya ilmiah ya BBN. Sangat ilmiah sekali. Bukan saya membuat-buat, bukan saya itu berdusta. Banyak, masih ada 6 lagi, masih ada 5 lagi. Maksudnya mau saya bacakan semua ini. Nah, selain mereka ini mengatakan bahwa mereka mengatakan begini. Orang-orang itu yang dimaksud adalah Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah juga termasuk itu. Itu mengatakan bahwa mereka mengatakan fitnah yang keji bahwa kita ini adalah mujassimah. Tapi mereka di satu sisi mengatakan bahwa ambil dari hadis Allah itu turun ke neraka, kemudian kakinya sampai mengkerut seperti manusia itu. Ya itu dia. Kemudian sampai neraka jahanam mengatakan kotun bi'izzatik. Cukup. Ya itu bahwasanya hal-hal semacam itu apa ya? Ketika Anda itu mengatakan sesuatu, yang sesuatu itu lawazimnya, apa ya lawazim itu ya? Lawazim itu adalah efek daripada perkataan Anda itu mengarah kepada mujassimah, maka Anda itu mujassimah. Tidak peduli Anda menafikannya. Tidak peduli. Dengan arti, kalau di dalam ilmu mantik saya mengatakan lawazimul akliyah ini, kalau sudah ada pada sebuah pemikiran, itu tidak bisa untuk dinafikan, Ustaz. Walaupun Anda menafikannya, aku tidak terima kok. Loh, kalau Anda mengatakan Allah itu punya tangan, Allah itu punya arah, Allah itu punya tempat, secara otomatis Anda mengatakan Allah itu jisim. Secara otomatis Anda mengatakan Allah itu jisim. Walaupun Anda menafikannya, aku tidak kok. Aku tidak mengatakan Allah itu jisim. Mau aku mengatakan Allah itu bertempat. Ya podo ae Mas, kuwi Mas, sama saja. Itu secara otomatis. Bahkan Ibn Taimiyah di sini mengatakan bahwasanya sifat-sifat Allah yang menjadikan Allah itu jisim. Berarti lawazim jismiyah yang ada pada Allah
Itu madhab jumhur ahli Islam, Ustaz. Oh. Ibn Taimiyah mengklaim semacam itu. Lihat ya, ketika membicarakan tentang Hanabilah, dikatakan Hanabilah itu adalah orang yang paling komitmen kepada hadis, katanya. Imam Razi mengatakan, qala Razi wa ammal Hanabilah alladzina iltazamul ajza wal ab'ad. Adapun orang-orang Hanabilah yang mereka itu komitmen mensifati Allah dengan anggota tubuh dan bagian-bagian. Kita tidak boleh mengatakan Allah itu mempunyai bagian, Ustaz. Kita tidak boleh meyakini Allah itu mempunyai anggota fisik, anggota zatnya, ada tangan, ada Seperti kaki. makhluk. Seperti makhluk. Tidak boleh. Lihat, apa katanya? Ada kalam banyak daripada Ibn Taimiyah. Langsung saja mahlu syahidnya ya. Wa in aratta annahum wasafuhu bisifatil khobariyah. Kalau kamu menginginkan Hanabilah, yang mana Hanabilah itu mensifati Allah dengan ab'ad dan ajza. Kalau kamu menginginkan dengan kalimat ini, bahwasanya Hanabilah itu mensifati Allah dengan sifat khobariyah. Dengan apa namanya? Sifat khobariyah. Jadi ada sifat-sifat yang ada di dalam hadis. Allah itu punya tangan, Allah itu punya kaki. Tadi itu kan? Iya, betul. Menginjak neraka sampai seperti kakinya mengkerut. Manusia, kalau kamu meyakini, mensifati dengan sifat-sifat khobariyah, seperti apa? Wajah, tangan. Yang mana? Wadzalika yaqtadi tajzi'atat tab'id. Au annahum wasafuhu bima yaqtadi an yakuna jisman wal jismu mutaba'idun mutajazzi' wa in lam yakuluhu wa jisim. Kalau kamu menginginkan bahwasanya Hanabilah itu mensifati Allah dengan anggota tubuh, yang mana anggota tubuh itu bisa dibagi-bagi atau dengan sifat-sifat yang menjadikan Allah itu jisim, walaupun Hanabilah tidak mengatakan Allah itu jisim, fayuqalu lahu la ikhtisasa la ikhtisasa lil Hanabilati bidzalik. Ini bukan hanya untuk Hanabilah, tapi bal huwa madhabu jamahiri ahli Islam. Ini madhabnya semua ahli Islam. Ini klaimnya Ibn Taimiyah bahwasanya jismi, sifat-sifat yang yaqtadil jismiyah, sifat-sifat yang membuat Allah itu mempunyai anggota tubuh, anggota fisik. Ini bukan hanya untuk Hanabilah. Ini madhab jumhur Islam. Kalau ini madhab jumhur Islam, apakah Ibn Taimiyah akan yukhalif? Tidak. Secara otomatis Ibn Taimiyah mengatakan pendapat ini adalah pendapat yang kuat. Kalau ini pendapat yang kuat, pasti Ibn Taimiyah ambil. Masalahnya kita ahli sunnah mengklaim ini bukan pendapat jumhurul Islam. Kamu mengklaim ini jumhur Islam mengatakan Allah itu jisim atau dengan sifat-sifat yang khobariyah. Bal wasairu ahlil milal wasalaful ummah wa immatuha. Ini bukan hanya ahlul Islam saja. Sairul milal, agama-agama selain Islam pun juga sama. Meyakini Allah itu punya bagian, Allah itu mempunyai sifat-sifat yang lawazimnya adalah lawazim apa? Jismiyah. Wasalaful ummah, sahabat, tabi'in juga sama. Wa a'immatuha. Loh, ini kan sifat-sifat yang membagongkan kan? Membagongkan oleh Ibn Taimiyah, diklaim ini adalah yang diyakini oleh ulama-ulama yang hebat-hebat ini. Secara otomatis ketika Ibn Taimiyah menguatkan pendapat ini, ya Ibn Taimiyah meyakininya. Jadi jangan jenengan tuh terkejut kalau banyak orang menuduh Ibn Taimiyah adalah mujassimah. Lalu saya semacam ini kok. Khususnya banyak. Ini masih ada 4 lagi loh ya. Yang belum saya baca ini. Masya Allah. Berarti Beb, kembali sebelumnya itu Beb. Okay. Berarti memang beda ya Beb antara mujassimah, musyabbihah, mumatsilah itu beda memang ya. Ya ada perbedaan tipis-tipis. Tipis ya, ya. Dibilang mujassimah, Imam Razi di dalam Ar-Riyadul Muniqah itu mengatakan bahwasanya setiap mujassimah pasti musyabbihah. Setiap mujassimah pasti musyabbihah. Pasti dengan arti mujassimah itu adalah orang yang meyakini Allah itu mempunyai size. Kalau dia mengatakan Allah itu mempunyai size, mempunyai tempat, secara otomatis dia menyerupakan Allah dengan makhluknya. Lihat ya, musyabbihah. Tapi belum tentu dia mumatsilah. Karena mumatsilah itu adalah orang yang menyamakan, bukan menyerupakan. Memaksakan sama. Sama, 100%. Kalau musyabbihah tidak sampai 100%. Ya, ini menyamakan tipis-tipis. Menyamakan apa namanya? Tipis-tipis. Bahkan Ibnu Taimiyah di dalam kitab apa ini? Bayan Talbis Jahamiyah
mengatakan bahwasanya wa ma la yakunu jisman la yakunu illa makduman. Perkara yang bukan jisim pasti tidak ada dia. Makdum. Kalau Allah bukan jisim, Allah itu tidak Tidak ada. tidak ada. Allah tidak ada. Karena itu Allah untuk ada harus jisim. Harus jisim. Harus jisim. Loh, kita ahli sunnah mengatakan Allah itu bukan jisim. Kalian ahli sunnah, la ta'buduna illa makduman. Yang kamu sembah itu Tidak ada. tidak ada. Kamu nyembah apa sebenarnya? Wa minal ma'lum anna hadza aqrabu ilal fitrah wal uqul minal awal. Yakni ini Allah itu jisim, lebih dekat kepada akal dan fitrah daripada yang mengatakan Allah itu bukan jisim. So lihat, Allah itu jisim lebih dekat kepada akal. Akal lebih bisa menerimanya, fitrah lebih bisa menerimanya. Karena itu Ibn Taimiyah mengambil pendapat bahwasanya Allah itu adalah jisim. Lah memang akidahnya kok ya jelas di apa namanya? Disokong. Ya jelas di pembelaan. Jadi kalau ada orang menuduh Ibn Taimiyah itu mujasimah, ya aja ngamuk rek. Kenapa kamu ngamuk? Khususnya Ibn Taimiyah semacam ini kok. Betul. Ayo. Ini di Bayan Talbis Jahmiyah, juzuk pertama halaman 359. Silakan dicek. Di Maktabah Syamilah. Maktabah Syamilah. Di Maktabah Syamilah ini tidak saya baca semuanya. Saya baca hanya mahalul apa namanya? Mahalul syahidnya saja. Ayo. Habib, begini. Berarti apa namanya? Mujassimah itu memang real apa yang disampaikan oleh Ibn Taimiyah kepada pengikut-pengikutnya sampai Betul saat itu. ini. Sampai saat ini. Berarti artinya yang dituduhkan mereka bahwa ahlu sunnah itu memfitnah mereka itu keliru ya Bib ya? Kurang moco kitab Ibn Taimiyah. Coba dibaca lagi. Dan bukan hanya membaca, difahami dengan benar. Karena belum tentu orang itu membaca, dia itu paham. Bib, ada lagi ini pertanyaan? Oke, ada pertanyaan. Siap. Bib, ada pertanyaan.